adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Yuk, kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Loseyun. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih pada Tuhan karena kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali walaupun tetap pada ibadah online. Marilah kita mulai ibadah ini. Anak-anak semuanya duduk bagus-bagus dan kita tutup mata dan kita berdoa, mulai berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk memulai ibadah ini. Tuhan, sertailah kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah kami dapat loso-loso dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa dapat dimengerti oleh anak-anak dan buka hati dan pikiran anak-anak sehingga mereka dapat menerima firman yang nanti akan disampaikan dan menjadi berkat serta menjadi pimpinan bagi kehidupannya. Juga sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo Lose Naftali, aku mau nanya nih Lose. Halo Lose Leni. Iya Lose, mau tanya apa ya? Lose, kalau seandainya mamanya Lose Naftali memanggil Lose, Lose jawabnya gimana? Aku bakal jawab, iya Mama, aku di sini. Nah, kalau Tuhan Yesus yang memanggil Lose Naftali untuk melayani, Lose jawabnya gimana? Oh, sama dong kayak mama aku memanggil aku. Aku bakal jawab, iya Tuhan, aku bersedia untuk melayanimu. Nah, kalau adik-adik sekalian gimana? Nah, kalian dan kita semua mencontoh Lose Naftali. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita menjawab, ya Tuhan, aku siap. Oke Lose, kalau gitu, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau membawa persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk scan QR code yang ada di layar atau memasukkannya di amplop seperti ini.
Kalau papa mama sudah bisa ibadah offline, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memasukkan ke dalam kantong persembahan. Tapi kalau papa mama belum bisa ibadah offline, adik-adik boleh menyimpannya terlebih dahulu sampai nanti kita bisa ibadah sekolah minggu lagi di gereja. Tapi diingat ya, yang Tuhan mau bukan hanya persembahan materi atau uang, tapi persembahan hidup kita. Lose Naftali mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Anak-anak, terima kasih karena kamu tadi sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk berkat Tuhan yang telah disampaikan dan untuk persembahan yang telah Kau sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau jadikan persembahan kami ini menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau pimpin, yang Kau tentukan harus kami kerjakan. Biarlah juga Kau berkati orang tua yang telah memberikan persembahan ini, serta anak-anak yang juga dengan sukacita memberikan persembahan ini. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah bosan-bosannya memanggil kita untuk datang beribadah, melayani, dan datang ke hadirat-Nya. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita minta Tuhan mengajar kita bagaimana mendengar dan berespon atas panggilan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Ajar Aku Mendengar. Kau memanggilku
anak-anak semua, apa kabar? Lose senang sekali bisa bertemu dengan kalian, meskipun melalui YouTube. Lose berdoa anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga Lose yakin sekarang ini kalian semua sudah siap ya untuk mendengar firman Tuhan? Nah, sebelum kalian mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Lose Yun. Baiklah anak-anak, sampai pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian harus duduk baik-baik, jangan lari ke sana kemari, jangan sambil makan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan simak baik-baik sehingga kamu dapat mendapatkan pelajaran dari firman yang akan disampaikan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami sebentar ini akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi pimpinan bagi anak-anak bagaimana orang yang baik dan bagaimana orang yang jahat. Yang Kau berkati orang yang baik dan biarlah anak-anak dapat menjadi contoh bagi orang yang baik yang ada di dalam cerita firman Tuhan dan dapat membenci orang yang jahat yang juga dapat di dalam cerita yang akan diberitakan nanti. Tuhan, sertailah Lose yang akan menyampaikan firman ini dan juga buka hati pikiran anak-anak agar mereka dapat mendengar dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya setiap hari. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lose Yun. Anak-anak, di sekitar kita, pasti kita sering melihat orang ada yang baik dan orang yang kurang baik. Kurang baik itu bukan berarti kurang cantik atau kurang ganteng, tetapi sifatnya yang kurang baik. Coba ingat-ingat, ada nggak ya teman kalian yang sifatnya tidak baik? Pasti ada kan ya? Nah, kalau dalam keluarga, ada nggak ya yang sifatnya kurang baik? Mungkin ada. Jangan-jangan orang itu kita sendiri. Sifat yang kurang baik biasanya membuat kita dihindari orang karena membuat orang lain marah, sedih, kecewa. Jadi mereka tidak mau mendekati kita jika kita punya sifat yang buruk. Tetapi bukan hanya orang lain atau keluarga yang menghindari kita jika kita memiliki sifat yang buruk. Tapi Tuhan juga sedih dan kecewa jika anak-anaknya memiliki sifat yang buruk. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Tetapi jika sifat kita buruk, maka kita akan membuat Tuhan malu, sedih, dan kecewa. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 macam anak Tuhan. Kalian pilih yang mana nih? Ayo kita lihat yuk. Wah, adik-adik, apa yang sedang terjadi di sana ya? Sepertinya 2 orang itu sedang bertengkar. Siapa ya orang berambut dan berjenggot putih itu? Kenapa orang muda itu marah kepadanya? Yuk kita lihat apa yang terjadi di sana. Nah, adik-adik, siapa yang tahu siapa pria tua dan pemuda itu? Ya, betul adik-adik. Pria tua itu adalah pelayan imam dan pemuda itu adalah orang yang mau memberikan persembahan bakarannya untuk Tuhan. Lalu, kenapa mereka bertengkar? Anak muda, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab imam tidak mau menerima daging yang sudah diolah, hanya yang mentah saja. Itu tidak benar. Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, baru kamu boleh mengambil sesuka hatimu? Bukankah kita harus memberikan kepada Tuhan yang terbaik lebih dahulu? Sekarang juga
harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan ambil dengan paksa." Wah, adik-adik, apa yang dilakukan pelayan imam itu adalah perbuatan yang tidak benar. Seharusnya daging itu dibakar dan dipersembahkan terlebih dahulu. Sesudah itu barulah imam boleh mengambil sisanya. Tetapi sekarang dia mau mengambil daging terbaiknya terlebih dahulu dan sisanya untuk Tuhan. Itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, siapa ya para imam itu? Ternyata mereka adalah anak-anak Imam Eli. Namanya Hofni dan Pinehas. Mereka sebagai imam bukannya membantu orang yang datang ke Silo untuk mempersembahkan korban, malah merampas korban bakaran Tuhan untuk diri mereka sendiri. Kejahatan Hofni dan Pinehas bukan hanya itu saja. Mereka juga sering mengganggu pelayan-pelayan wanita yang melayani di kemah pertemuan. Ayahnya, Imam Eli, juga mendengar perbuatan jahat kedua anaknya ini, Hofni dan Pinehas. Dia menegur anak-anaknya. Tetapi adik-adik, anak-anaknya ini tidak mau menggubris sama sekali. Dan Tuhan melihat bahwa Imam Eli tidak sungguh-sungguh menegur anaknya dengan keras. Hal ini juga dipandang salah oleh Tuhan. Sampai suatu hari ada seorang abdi Allah yang datang kepada Imam Eli dan menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan seorang yang akan menjadi imam menggantikan keluarga Imam Eli. Tetapi Imam Eli tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi Tuhan menggantikan keluarga Imam Eli. Nah, adik-adik, gimana menurut adik-adik sikap Hofni dan Pinehas? Sungguh disayangkan ya. Hofni dan Pinehas yang seharusnya memberi contoh yang baik untuk orang-orang Israel malah melakukan hal yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Shh, jangan berisik adik-adik. Ada anak kecil yang sedang tidur. Siapa ya anak ini? Anak ini juga tinggal bersama Imam Eli. Namanya Samuel. Samuel diserahkan mamanya, Hana, karena mamanya pernah berjanji jika Tuhan memberikan anak kepadanya, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Samuel sekarang tinggal bersama Imam Eli sebagai pelayan Tuhan. Malam itu, ketika ia sedang tidur, ada seseorang yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Dan Samuel langsung terbangun dan menjawab, "Ya Bapa." Kemudian ia berlari kepada Imam Eli karena Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Samuel berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Dan Samuel menurut. Ia kembali ke kamarnya dan hendak tidur. Tetapi suara itu kembali memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel kembali berlari menemui Imam Eli dan bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel kembali ke kamar dan hendak tidur. Samuel tidak tahu kalau yang memanggil dia adalah Tuhan, karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah didengarnya. Setelah kembali ke kamarnya, untuk ketiga kalinya Tuhan kembali memanggil Samuel. "Samuel, Samuel."
Dan Samuel kembali menemui Imam Eli. Akhirnya Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau kembali, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka Samuel kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Dan benar adik-adik, datanglah Tuhan berdiri di depan Samuel dan kembali memanggil Samuel untuk keempat kalinya. "Samuel, Samuel." Dan kali ini Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa ia akan menghukum keluarga Imam Eli karena anak-anaknya, Hofni dan Fineas, tidak menghormati Tuhan, dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya yang berbuat kurang ajar kepada Tuhan. Pagi harinya Imam Eli bertanya kepada Samuel apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan Samuel menceritakan semua yang Tuhan katakan. Imam Eli hanya dapat berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuat apa yang dipandangnya baik." Samuel pun terus bertumbuh besar. Dia disukai oleh semua orang, dan Tuhan menyertai dia, sehingga seluruh orang Israel tahu bahwa Allah memilih Samuel untuk menjadi nabi. Anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan yang menciptakan seisi bumi dan seluruh alam semesta adalah Tuhan yang kudus dan mulia. Karena itu, Dia layak menerima segala pujian dan hormat kita. Jika kita melanggar perintahnya dan tidak menghormatinya, itu adalah dosa yang dibenci Tuhan. Meski Tuhan tidak terlihat, tetapi Dia selalu beserta kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, katakan dan pikirkan, Tuhan tahu. Nah, kalau kita main-main nih saat ibadah, atau saat kita menyontek waktu ujian, atau bahkan saat kita usil sama saudara kita dan teman kita, Tuhan juga tahu dan tidak suka. Sama seperti Hofni dan Pinehas yang tidak menghormati Tuhan, sehingga mereka dijatuhi hukuman atas dosa mereka. Jadi, walau Tuhan itu baik dan murah hati, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan dengan melakukan hal yang buruk dan berharap Tuhan akan mengampuni tanpa menghukum dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, menggantikan kita menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Jadi, kita harus selalu menghormati Tuhan ya, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Yang kedua, berikutnya kita belajar dari seorang anak bernama Samuel yang taat dan patuh. Walau sudah mengantuk dan lelah, tetapi waktu namanya dipanggil, Samuel langsung menjawab dan berlari menemui Imam Eli. Samuel tidak pura-pura tidur atau pura-pura tidak mendengar. Bagaimana dengan kita ya? Waktu kita dengar firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah kita sudah taat? Waktu dengar firman Tuhan untuk setia beribadah, berdoa dan baca Alkitab, apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Atau malah ogah-ogahan? Yuk kita belajar dari anak yang taat dan patuh pada firman Tuhan. Yang ketiga, walaupun masih anak-anak, Tuhan tetap bisa loh memakai kita jadi berkat untuk orang lain. Seperti Samuel yang masih kecil waktu Tuhan memanggilnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli dan keluarganya. Tuhan juga mau memakai kalian meski kalian masih kecil. Contohnya nih ya, di masa pandemik seperti ini, kalian bisa menanyakan kabar lalu berdoa buat teman-teman atau tetangga yang sedang sakit dan harus karantina, atau bahkan dengan mengirimkan makanan kepada mereka.
Selain itu, saat kalian sekolah secara online, kan di rumah ya, kalian juga bisa membantu mama dengan belajar mencuci piring, menyapu, atau membersihkan rumah. Jadi, kalau kalian punya waktu luang, jangan dipakai hanya untuk bermain game ya. Banyak hal loh yang bisa kalian lakukan. Mintalah Tuhan menolong kalian untuk bekal menjadi berkat buat orang lain ya. Setelah mendengar firman Tuhan, sekarang waktunya untuk menghafal ayat hafalan ya bersama dengan Lause Naftali. Wah, cerita firman Tuhan hari ini bagus banget nih adik-adik. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu nih yang diambil dari Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi ya, Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Wah, nggak kerasa ya, sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Sekarang, yuk kita mau doa lagi dipimpin oleh Loseyani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Sekarang kita mau bikin kreativitas ya. Kreativitas hari ini bahannya adik-adik bisa lihat di description box. Adik-adik download dulu filenya, lalu di print. Hasilnya nanti seperti ini. Oh iya, sebelum lanjut, adik-adik harus siapin dulu selembar kertas HVS, pensil warna, gunting, dan double tip. Kita lanjut ya. Kedua gambar ini digunting mengikuti pola yang ada. Untuk adik-adik yang masih kecil, jangan lupa minta bantuan papa atau mama untuk menggunting. Setelah digunting, adik-adik boleh mewarnai gambar yang ini saja. Pilihan warnanya bebas. Ini Lause kasih contoh yang sudah Lause warnain. Nah, jika sudah diwarnai seperti ini, adik-adik lipat dua gambarnya. Pastikan kedua sisinya sama dan sejajar, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kalau adik-adik perhatikan, gambar yang di print tadi, garis putus-putusnya ada kan di bagian sini? Nah, setelah kita lipat, garis putus-putusnya kita gunting semuanya. Dan untuk kotak yang pertama, ketiga, dan yang kelima, kita gunting juga di bagian ujungnya, sehingga bisa membentuk lubang. Lakukan hal yang sama untuk bagian matanya. Nanti kalau sudah berhasil digunting semua, gambarnya jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, bagian belakang gambar yang ini diberi double tip di bagian sudutnya. Double tipnya kecil aja ya, supaya memastikan gambar yang kedua ini bisa diselipkan di antaranya. Nah, jika sudah ada double tip, adik-adik tempelkan pada selembar kertas HVS yang sudah disiapkan tadi. Pastikan tempelnya posisinya berada di tengah-tengah ya. Sekarang bagian yang terakhir. Adik-adik masukkan gambar yang kedua ini seperti ini. Sekarang sudah jadi kreativitas kita. Ketika Samuel masih terlelap tidur, Tuhan memanggilnya sampai 3 kali. Samuel, Samuel.
Dan kali yang ketiga, Samuel terbangun dan menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Adik-adik bisa baca cerita lengkapnya di 1 Samuel pasal yang ketiga. Oh iya, buat adik-adik yang tidak memiliki printer, bisa membuatnya dengan cara digambar ya. Oke adik-adik, selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa dikerjakan dan hasilnya difoto dikirimkan ke LAU sekelas masing-masing sebelum jam 5 sore. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.